Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurel Syahida Permata. Saya berasal dari kelas 10L. Produk informatika seperti perangkat lunak, aplikasi, sistem informasi, atau layanan digital memiliki dampak dan regulasi yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan hukum. Berikut merupakan penjelasan keduanya. Yang pertama, aspek ekonomi dari produk informatika. Peningkatan efisiensi dan produktivitas produk informatika dapat mengotomatisasi proses bisnis, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, ada pertumbuhan industri digital, menjadi sektor strategis dalam ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja baru seperti software engineer, data analis, atau cyber security expert. Yang ketiga, ada peluang pasar global. Produk digital dapat dipasarkan secara global dengan biaya distribusi rendah, misalnya melalui aplikasi App Store atau Google Play. Yang keempat, ada model bisnis baru, seperti software as a service, freemium, dan monetisasi data pengguna. Dan yang kelima, ada inovasi dan kompetisi, menumbuhkan ekosistem startup, riset teknologi, serta persaingan dalam pengembangan solusi berbasis informatika. Adapun beberapa aspek dari produk informatika di bawah ini. Yang pertama, ada hak kekayaan intelektual atau HKI, perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang untuk software, algoritma, dan desain UI atau UX. Yang kedua, perlindungan data pribadi diatur dalam regulasi seperti GDPR di Uni Eropa atau UU PDP di Indonesia. Pengguna harus diberi kontrol atas data pribadinya. Yang ketiga, ada cyber law dan keamanan cyber, meliputi hukum terkait perisetan, penyalahgunaan data, dan kejahatan digital lainnya. Yang keempat, ada perjanjian lisensi dan EULA atau End User License Agreement, mengatur hubungan hukum antara pembuat produk dengan pengguna, termasuk hak penggunaan, pembatasan, dan juga tanggung jawab. Yang kelima, ada regulasi teknologi dan internet. Pemerintah bisa memberlakukan aturan tentang konten, transaksi digital, pajak digital, dan juga penyediaan layanan online. Ada beberapa contoh kasus nyata yang ada di Indonesia, yang dimana menunjukkan bagaimana aspek ekonomi dan hukum berlaku dalam produk informatika. Contoh pertama, Gojek sebagai ekonomi digital dan regulasi berdasarkan aspek ekonomi, yaitu yang ke-1, Gojek mengubah cara masyarakat mengakses transportasi dan layanan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan ekonomi digital, membuka lapangan kerja bagi jutaan mitra driver dan UMKM melalui GoFood, GoShop, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan kontribusi besar terhadap PDB ekonomi digital Indonesia. Lalu, berdasarkan aspek hukum, yang pertama meliputi menghadapi tantangan regulasi seperti status hukum mitra driver atau bukan karyawan tetap. Yang kedua, harus mematuhi aturan pajak digital dan perlindungan data pengguna. Yang ketiga, diatur oleh Kemenhub terkait transportasi online serta Kominfo terkait aplikasi digital. Adapun contoh yang kedua, kasus bocornya data pribadi Tokopedia yang terjadi pada tahun 2020 berdasarkan aspek ekonomi. Yang pertama, bocornya data 91 juta akun membuat kepercayaan para pengguna turun. Yang kedua, Tokopedia harus mengalokasikan dana untuk peningkatan keamanan, investigasi, dan juga pemulihan reputasi. Berdasarkan aspek hukum, meliputi yaitu yang ke-1, saat itu, Indonesia belum mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi yang kuat dikarenakan Undang-Undang PDP baru disahkan pada tahun 2022. Yang kedua,
Tokopedia mendapat desakan dari publik dan DPR untuk bertanggung jawab secara hukum dan juga etis. Yang ketiga, kini perusahaan digital wajib tunduk pada Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022, termasuk kewajiban melapor jika terjadi pelanggaran data. Dan adapun contoh yang ketiga yaitu Spotify versus pajak digital berdasarkan aspek ekonomi. Yang pertama, Spotify sebagai layanan streaming global mendapat pemasukan besar dari pengguna yang ada di Indonesia. Yang kedua, ini dapat menumbuhkan industri hiburan digital dan model langganan di masyarakat, yaitu berdasarkan aspek hukum. Yang pertama, pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan digital asing membayar pajak pertambahan nilai atau PPN 10% sejak tahun 2020. Yang kedua, Spotify dan platform lain harus mendaftar sebagai pemungut PPN digital atau PMSE. Baik, itulah materi tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.